Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sonatin Musdalifah, Hayunda Permata, dan Tiara Zulma. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai perbandingan SDA dan PAD di 3 daerah. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum sumber daya alam SDA dan pendapatan hasil daerah di 3 provinsi. Yang pertama yaitu Provinsi Jambi. Provinsi Jambi unggul dalam sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit yang menjadi komoditas utama dengan luas lahan dan produksi terbesar di Sumatera. Selain itu, Jambi memiliki kawasan hutan yang luas serta potensi pertambangan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Keberagaman SDA tersebut menjadikan Jambi daerah strategis dalam penyediaan komoditas ekspor meskipun pengelolaannya masih menghadapi tantangan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua yaitu Kabupaten Mandaling Natal. Kabupaten Mandaling Natal memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan kondisi lahan yang subur. Komoditas pangan dan perkebunan menjadi sumber utama mata pencarian masyarakat. Selain itu, daerah ini memiliki potensi tambang dan wisata alam yang menjanjikan. Namun, pemanfaatan SDA masih belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan rendahnya investasi. Yang ketiga yaitu Kabupaten 50 Kota. Kabupaten 50 Kota memiliki keunggulan di sektor pertanian dan perkebunan, terutama komoditas gambir yang menjadi produk unggulan nasional dan berpotensi ekspor. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar PDRB daerah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya hilirisasi produk, keterbatasan infrastruktur, serta fluktuasi harga komoditas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Pada Tiara, disilahkan. Sumber daya alam dan PAD di Jambi, Mandailing Natal, dan Kabupaten 50 Kota. Yang pertama ada Jambi, yaitu PAD merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, seperti pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sementara itu, sumber daya alam hanyalah salah satu bagian dari PAD, yaitu pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan alam seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. PAD Provinsi Jambi tidak hanya berasal dari SDA, tetapi juga dari berbagai sumber lain yang jumlahnya justru lebih besar. Bagian terbesar berasal dari pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan pajak sekitar 690 miliar atau 62% dari total PAD. Yang kedua ada Mandailing Natal. Pada tahun 2023, PAD Mandailing Natal mencapai 147,5 miliar, sedangkan sumber daya alam hanya menyumbang sekitar 45 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa SDA hanya merupakan sebagian dari PAD. Karena PAD mencakup banyak sumber pendapatan, maka jumlahnya secara otomatis menjadi lebih besar dibandingkan pendapatan yang hanya berasal dari SDA. Yang ketiga, Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan data tahun 2023 dan perkiraan 2024, nilai sumber daya alam di Kabupaten 50 Kota berada pada kisaran 5,5 triliun, sedangkan PAD hanya sekitar 320 miliar. Ini berarti nilai SDA bisa mencapai 15-20 kali lebih besar dibandingkan PAD. Perbedaan yang sangat besar ini terjadi karena sumber daya alam menghitung seluruh nilai hasil produksi alam, sedangkan PAD hanya menghitung bagian kecil yang dikumpulkan sebagai pajak dan retribusi. Sebagian besar hasil dari SDA tetap menjadi pendapatan bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat setempat,
sehingga tidak seluruhnya masuk ke kas daerah sebagai PAD. Mungkin hanya sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih pada Tiara. Materi selanjutnya yang akan disampaikan pada Hayunda. Pada Hayunda, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang analisis faktor penyebab perbedaan PAD dan SDA Jambi, Mandailing Natal, dan Kabupaten 50 Kota. Perbedaan antara dasarnya sumber daya alam dan tingkat pendapatan asli daerah atau PAD di Provinsi Jambi, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten 50 Kota disebabkan oleh faktor utama yang saling berkaitan, meliputi kapasitas pengelolaan sumber daya alam daerah, kebijakan fiskal dan tata kelolaan pemerintah, infrastruktur ekonomi, serta tingkat hilirisasi dan investasi lokal. Pertama, faktor kapasitas pengelolaan sumber daya alam. Salah satu penyebab utama perbedaan antara daerah adalah perbedaan kapasitas daerah dalam mengelola SDA. Menjadi sumber ekonomi produktif, Provinsi Jambi misalnya memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan komoditas perkebunan. Namun kontribusi langsung sektor-sektor tersebut terhadap PAD masih terbatas karena sebagian besar hasil produksi dikuasai oleh perusahaan besar atau investor luar daerah. Sebaliknya, Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang besar, tetapi belum didukung oleh sistem pengelolaan yang efektif. Adapun Kabupaten 50 Kota meskipun memiliki sektor pertanian yang kuat dengan komoditas unggulan seperti gambir dan hortikultura, menghadapi kendala serupa, hasil SDA belum diolah secara maksimal sehingga nilai ekonominya bagi PAD belum optimal. Yang kedua, faktor struktur ekonomi daerah. Struktur ekonomi juga mempengaruhi besar kecilnya PAD suatu wilayah. Provinsi Jambi memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dan modern dengan kontribusi signifikan dari sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Sementara itu, struktur ekonomi Kabupaten Mandailing Natal dan 50 Kota masih didominasi oleh sektor primer atau pertanian dan perkebunan yang memiliki tingkat sirkulasi uang rendah di tingkat lokal sehingga ruang fiskal daerah lebih sempit. Yang ketiga, faktor kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan. Perbedaan dalam tata kelola keuangan daerah dan kebijakan fiskal juga berperan penting terhadap besaran PAD. Provinsi Jambi memiliki sistem pajak daerah yang lebih efisien dan kapasitas administrasi yang lebih baik dibanding kabupaten lainnya. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menerapkan sistem digitalisasi pajak dan retribusi sehingga efisiensi pemungutan meningkat dan kebocoran pendapat dapat ditekan. Sementara itu di Kabupaten Mandailing Natal dan 50 Kota, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi kendala seperti rendahnya transparansi fiskal, keterbatasan SDM aparatur, serta belum optimalnya UMD sebagai penghasil pendapatan. Yang keempat, faktor infrastruktur ekonomi dan investasi. Ketersediaan infrastruktur ekonomi juga sangat memengaruhi efektivitas pemanfaatan SDA. Provinsi Jambi memiliki akses transportasi yang lebih baik, termasuk pelabuhan dan jalan nasional yang mendukung kegiatan ekspor komoditas seperti sawit dan karet. Sedangkan di Mandailing Natal masih mengalami keterbatasan infrastruktur, terutama di sektor irigasi, dalam produksi dan akses pasar yang menyebabkan hasil SDA tidak dapat disalurkan secara efisien. Kabupaten 50 Kota berada pada posisi menengah, akses transportasi cukup baik, namun infrastruktur pengolahan hasil pertanian seperti pabrik pengolahan gambir, kopi, dan pangan olahan masih terbatas. Yang keempat, faktor hilirisasi dan nilai tambah ekonomi. Hilirisasi SDA menjadi faktor paling menentukan dalam perbedaan PAD antar daerah. Provinsi Jambi telah memulai pengembangan industri pengolahan kelapa sawit serta pengolahan karet dan kayu yang mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi industri. Sementara itu, Mandailing Natal 50 Kota masih bergantung pada sektor primer dengan produk mentah yang diekspor tanpa pengolahan lebih lanjut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Hayunda. Dari pembahasan yang di atas dapat disimpulkan
bahwa Provinsi Jambi, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten 50 Kota sama-sama memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah atau PAD berbeda karena perbedaan kemampuan pengelolaan. Provinsi Jambi memiliki PAD relatif lebih tinggi karena SDA yang lebih terdiversifikasi dan didukung kebijakan fiskal serta infrastruktur yang lebih baik. Meskipun pengelolaan masih didominasi perusahaan besar, sementara itu Mandailing Natal dan 50 Kota masih tergantung pada sektor primer dengan minim hilirisasi dan industrialisasi, sehingga nilai tambah ekonomi dan dampaknya terhadap PAD masih rendah. Dengan hal ini, kekayaan SDA tidak otomatis meningkat PAD. Yang menentukan adalah kualitas pengelolaan, tingkat hilirisasi, investasi, dan tata kelola daerah yang efektif dan berkelanjutan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.